Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Insyaallah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidhu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah, bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Al-Maghfirah dan sahibatul bait Ibu Nur Asmara, yang semoga beliau beserta keluarga besarnya dan kita semua semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Izin minum dulu nggih. Bismillah. Masih melanjutkan kajian kita di Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq, karya Sayyid Sabiq rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salat gaib sekarang. Jadi kalau kemarin jenazahnya ada di depan kita, sekarang jenazahnya enggak ada di depan kita. Bisa kemungkinan karena sudah dimakamkan, atau kita tidak mungkin datang takziah ke tempat di mana beliau disolatkan ya. Boleh dilakukan sholat terhadap mayat yang gaib, yakni yang berada di negeri lain, baik negeri itu dekat maupun jauh. Maka hendaklah orang yang melakukan itu menghadap kiblat, lalu meniatkan sholat baginya, membaca takbir dan melakukan seperti apa yang dilakukan dalam sholat jenazah biasa. Kadang ada orang itu meninggal kita nggak tahu kabar, tahu-tahu udah hari kedua, hari ketiga, atau bahkan kadang sekian bulan itu. Saya beberapa jamaah begitu, saya sering beberapa kali lah ngisi kajian di satu tempat itu sebulan sekali misalnya gitu. Satu saat biasanya ada bapak-bapak yang selalu menyertai kita. Kok nggak kelihatan, kita tanyakan, kemana bapak ini? Loh, Ustaz belum tahu? Enggak, emang kenapa? Udah meninggal Ustaz? Ya Allah, padahal sudah sekian waktu. Nah, karena kita tidak berkesempatan menyolatkan jenazahnya, kalau kita ingin dapat pahala dan keutamaan dan membantu saudara kita, maka
hendaklah kita tetap mensolatkan jenazahnya dengan cara gaib. Walaupun sekian waktu sudah berlalu. Jadi walaupun sekian waktu sudah berlalu. Diriwayatkan oleh jamaah ahli hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anna nabiyya, sesungguhnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'alin nasi an-najasyiyah fil yaumil ladzi mata fihi. Nabi pernah mengumumkan mangkatnya atau meninggalnya Raja Najasyi, Raja Habasyah ya, Raja Ethiopia, kepada khalayak ramai pada hari ia wafat. Ia pergi bersama mereka menuju lapangan. Maka dibariskannya para sahabatnya dan disolatkannya dengan 4 kali takbir. Menurut satu riwayat ini sababul wurud, sebab munculnya disyariatkannya sholat jenazah bil ghaib. Tapi Nabi sendiri dalam hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim, kalau memungkinkan untuk sholat di makamnya, beliau mensolatkan jenazahnya itu di makamnya. Sebagaimana dalam hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim ya, ada beberapa versi riwayat, di antaranya pernah Nabi itu lagi jalan-jalan di Baqi' bersama para sahabat, tiba-tiba ada makam baru. Nabi nanya, ini makam siapa? Kok saya tidak diberitahu? Kata para sahabat, ini makam tukang sapu masjid. Ya, kata Nabi, oh kamakal, kenapa saya nggak diberitahu? Sehingga saya bisa menyolatkan jenazahnya. Karena sholatku bagi dia menjadi syafaat dengan izin Allah tentunya ya. Maka kemudian kata para sahabat, saya pikir karena panjenengan lagi puasa, capek, istirahat, ya kita nggak ngasih tahu panjenengan, lagi pula tukang sapu ini gitu. Kita makamkan aja. Kata Nabi, lain kali beritahu saya, karena sholat saya itu bermanfaat bagi jenazah kaum muslimin itu. Maka kemudian beliau mensolatkan jenazahnya di kuburannya itu, di makamnya itu. Dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi, Nabi pernah mensolatkan jenazah syuhada Uhud itu kali kedua setelah 8 tahun dimakamkan. Jadi syuhada Uhud itu kan dimakamkan kali pertama karena muslimin mengalami kekalahan dan kepayahan yang luar biasa. Maka mereka nggak teratur lah kalau bahasa kita. Maka ditata ulang karena ada kejadian juga satu banjir atau apa gitu. Kemudian ditata ulang jenazah-jenazah syuhada Uhud itu setelah 8 tahun dimakamkan itu. Itu Nabi mengulang sholat jenazahnya kali kedua setelah 8 tahun dimakamkan. Jadi kalau jenengan misalnya ada teman atau saudara di kampung baru tahu ternyata udah meninggal 5 tahun yang lalu, kita pas ziarah ke makamnya, ada makamnya, kita sholat jenazah di makamnya, itu boleh, tidak ada masalah. Nabi mencontohkan itu, ada dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi itu, sebab bahkan ketika syuhada Uhud itu sudah wafat 8 tahun yang lalu, ketika dulu sudah pernah dimakamkan dan disolatkan, itu disolatkan kembali. Jadi sholat jenazah itu bisa berkali-kali, bisa tidak sekali, bisa misalnya jenengan nyolatkan lagi itu boleh, tidak ada masalah. Itu seperti itu, karena Nabi melakukannya bahkan terjeda sampai 8 tahun loh itu. Itu Nabi melakukannya kembali itu. Ya barangkali jenengan ziarah ke makam orang tua, dulu belum ngaji kita nggak tahu nyolatin orang tua. Sekarang pas ziarah sampai kita mendoakan, kita sholat jenazah atas kubur beliau, itu tidak ada masalah. Karena Nabi pernah melakukannya bahkan pada jenazah yang sudah pernah disolatkan 8 tahun yang lalu untuk disolatkan kembali itu oleh beliau Nabi kita Muhammad SAW. Itu seperti itu. Berkata, nggih monggo. Kalau ada dalilnya berarti boleh ya Bu ya. Iya, Nabi melakukan. Iya. Tak apa-apa, gaib tak apa-apa. Jadi kalau ibu memilih gaib karena khawatir terjadi kesalahpahaman, ya tak apa-apa. Cuma justru yang sahih itu kalau kita pas ziarah kuburnya, kita sholatkan di kuburnya tidak ada masalah. Karena ada contoh dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya kalau orang nanya kita jelaskan.
ada dalilnya Bu, ini Nabi pernah mensolatkan jenazah tukang sapu. Ada dalam kitab Riyadhus Shalihin hadisnya itu. Hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim hadisnya. Hadisnya sahih hadisnya. Lagian nggak sujud ya Ustaz ya? Iya nggak sujud, ya nggak sujud. Betul nggak sujud. Beda. Jadi Iya memang nggak sujud. bedanya Nggak sujud. kecuali sholat beneran tuh. Iya, jangan nggak sujud memang. Jadi nggak ada masalah Bu, nggak ada masalah. Tapi kalau ibu misalnya nyolatkan bil ghaib dari rumah karena ibu tidak ziarah kuburnya juga nggak ada masalah. Karena pilihan hukumnya ada dua dan Nabi mencontohkan dua-duanya. Hanya kalau pas memang kita lagi ziarah di kuburnya, kita bisa sholatkan jenazah itu di kuburnya, tidak harus bil ghaib, itu seperti itu. Itu syuhada Uhud 8 tahun berlalu. Sudah 8 tahun berlalu. Ya wallahu alam, kalau lihat dari spirit riwayat itu berarti boleh, tidak ada masalah. Silahkan aja. Oh gini, kalau sering-sering jangan saya kira ya. Ya. Tapi kalau insidentil itu kan soal rasa sebenarnya Bu ya. Soal rasa, misalnya dulu saya perasaan nyolatin jenazah orang tua kayaknya kurang, ada yang kurang gitu. Dah mumpung sekarang lagi, iya saya tak sholat lagi lah gitu. Ada Bu ya, yang saya pikir nggak ada tadi. Ya soalnya kalau saya kan memang juga kecil, emang belum pernah nyolat. Iya. Boleh, tidak ada, boleh, ya boleh. Insya Allah nanti pas jalan ke makam. Boleh, tidak ada masalah. Boleh, tidak ada masalah. Kalau merujuk pada riwayat tentang fenomena syuhada Uhud yang Nabi sholatkan kembali, malah kembali itu Nabi mengulang sholat kembali untuk syuhada Uhud yang kedua kalinya saat setelah berlalu 8 tahun. Itu seperti itu. Itu adalah kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi dicantumkan di situ. Selebihnya wallahu alam bisawab. Saya termasuk yang pernah mengulang sholat jenazah atas ayah saya, tapi saya pastikan nggak ada orang tolak-tolak, takutnya orang salah paham juga. Itu ngapain itu? Zaman fitnah. Ya, karena saat itu kalau untuk ibu saya emang nggak nututi nyolatkan jenazahnya. Kalau ibu saya nggak nututi karena saya sampai ibu dari makamkan. Kalau bapak saya masih nututi, cuman saat itu saya merasa ya nyolatin ibu ya sekalian bapak sekalian di kuburan itu seperti itu. Bismillah. Jadi itu ya. Terus kemudian berkata Ibnu Hazm, mayat gaib itu disolatkan secara berjamaah dengan memakai imam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyolatkan Najasyi atau Raja Habasyah yang mangkat di Habasyah atau di Ethiopia bersama para sahabat yang berdiri bersaf-saf. Ini merupakan ijma yang tak dapat diingkari. Jadi sepakat para sahabat, para ulama bahwa secara gaib pun disalatkan dengan cara berjamaah. Dalam hal ini Abu Hanifah rahimahullah dan Imam Malik rahimahullah mempunyai pendapat lain. Tetapi mereka tidak mempunyai alasan yang dapat diterima, kata siapa? Kata Imam Fikih Sunnah apa? Saya sampai dalam Fikih Sunnahnya. Biasa ya, di dalam fikih itu ada perbedaan tuh biasa itu. Tapi sebenarnya ijma di kalangan sahabat itu sudah cukup sebagai dalil bahwa itu sudah cukup kuat sebagai alasan hukum untuk bisa dilaksanakannya sholat secara gaib dan atau dikerjakannya sholat di kuburan tadi itu, sholat jenazah di kuburan tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Sholat jenazah di masjid sekarang. Kebanyakan kan dibawa ke masjid ya, supaya yang menyolatkan banyak. Apalagi kalau meninggal hari Jumat, kadang sengaja dimakamkannya setelah Jumatan, supaya menyolatkan banyak. Karena semakin banyak yang mensolatkan, maka semakin besar potensi dia diampuni oleh Allah, mendapat syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada salahnya menyolatkan mayat di masjid, jika tidak dikhawatirkan akan mengotori masjid tentunya ya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, katanya, "Ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Suhail bin Baydha illa fil masjid." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada menyolatkan Suhail bin Baydha kecuali di masjid. Jadi Nabi pernah menyolatkan jenazah itu di masjid, dan para sahabatnya juga menyatakan menyolatkan Abu Bakar dan Umar di masjid tanpa seorang pun yang membantah, karena ia adalah seperti sholat-sholat lainnya. Mengenai pendapat Malik dan Abu Hanifah yang menganggapnya makruh karena berkorban kepada sabda Rasulullah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, man shalla ala janazatin fil masjid fala syai'a lahu. Barang siapa menyolatkan jenazah di masjid, maka tiada suatu pun, maksudnya tiada suatu pahala pun baginya. Maka dari satu segi ia bertentangan dengan perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri dan perbuatan sahabat-sahabatnya. Dan dari segi lain hadis tersebut merupakan hadis yang lemah atau dhaif. Jadi memang ada riwayat yang menyebutkan bahwa akan ada pahalanya itu orang yang menyolatkan jenazah di dalam masjid. Cuman hadis itu bertentangan dengan perbuatan Nabi kita Muhammad SAW. Apalagi diketahui di belakang bahwa hadis itu ternyata lemah. Hadis yang lemah itu oleh para ulama masih tetap dipakai selama satu, tidak bertentangan dengan hadis yang sahih. Kemudian yang kedua, selama tidak masalah halal dan haram. Jadi kalau ada hadis dhaif bertentangan dengan hadis yang sahih, yang dimenangkan hadis yang sahih itu. Nah, yang sahih adalah Nabi pernah menyolatkan jenazah salah seorang sahabat itu di masjid. Berarti itu boleh, tidak ada masalah. Atau kalaupun mau dipaksakan dalil itu benar misalnya, berarti ada berlaku nasih mansuh. Ada dalil yang tadinya dihapus. Jadi yang tadinya boleh menjadi tidak boleh setelah ada dalil yang membolehkan. Itu namanya nasih mansuh ya. Ada dalil yang menghapus, ada dalil yang dihapus. Contoh ziarah kubur. Di awal-awal Islam Nabi melarang orang ziarah kubur. Karena saat itu orang dekat dengan kesyirikan, tidak boleh lihat kuburan dikit bawaannya pengennya sujud aja. Nah, maka Nabi melarang. Di awal-awal Islam dilarang ziarah kubur. Tapi ketika di Madinah Nabi perintahkan untuk ziarah kubur, bahkan Nabi mencontohkan. Maka larangan ziarah kubur itu sudah dihapus hukumnya. Yang diperbolehkan adalah ziarah kubur. Itu seperti itu. Yang disunahkan adalah ziarah kubur bahkan kapan saja kita mau. Ya sama dengan yang lain-lain. Kayak contoh misalnya, dulu awalnya sholat itu boleh sambil ngobrol dulu itu. Boleh sholat sambil ngobrol dulu. Ada orang datang jamaah terlambat, Allah dari mana kamu? Dari sana. Ya, ngobrol dulu boleh dulu awalnya. Iya awalnya. Terus dihapus hukumnya itu. Dihapus hukum ngobrolnya menjadi tidak boleh. Yang boleh adalah tidak boleh ngobrol. Yang kan dilarang ngobrol itu. Jadi yang berlaku hukum larangannya itu. Itu seperti itu. Ya, jadi ya begitulah ya. Nah, jadi ada kitab judulnya Tarikh Tasyri' ya. Sejarah pensyariatan. Jadi ada beberapa syariat dalam agama ini yang sengaja oleh Allah pensyariatannya bertahap, enggak langsung di-cut haram gitu. Kayak misalnya khamr. Itu dulu awalnya khamr itu boleh, minum-minuman keras awalnya boleh karena itu tradisi masyarakat Arab saat itu. Sebelum turun itu. Sebelum larangan, iya betul. Awalnya boleh, terus Jahiliyah. betul. Terus dilarang saat sholat. Jadi di luar sholat boleh, dalam sholat tidak boleh mabuk. Terus kemudian dilarang sama sekali. Nah, ini kayak judi juga sama. Awalnya judi itu boleh. Terus lama-lama diterangkan oleh Al-Quran bahwa oke, di dalam khamr dan judi memang ada manfaatnya, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Akhirnya dilarang dalam Islam. Jadi singkat kata singkat cerita, proses pensyariatan kadang ada yang bertahap. Hikmahnya sekarang, orang kan kalau misalnya dia kena korban penyalahgunaan narkoba, itu kalau di-cut langsung kan tidak bisa, mesti bertahap kan, tetap dikasih tapi dosisnya dikurangi sampai betul-betul bebas. Nah makanya dalam rehabilitasi itu masih diberi juga, cuman dikurangi aja dosisnya sampai betul-betul bebas. Nah itu mengambil spirit tarikh tasyri' tadi itu seperti itu. Tapi ada juga yang syariat itu langsung di-cut haram kayak zina, langsung haram, tidak boleh. Terus yang biasa zina sebulan sekali ya boleh dah 3 bulan sekali, tidak langsung cut, tidak boleh, itu haram, itu langsung. Jadi begitu ya, termasuk yang ini bisa jadi memang bertahap, ada yang awalnya dilarang mungkin terus kemudian menjadi boleh setelahnya, itu seperti itu. Dan namanya juga wahyu itu pembelajaran yang berjenjang, tidak langsung gitu. Kalau nabi-nabi terdahulu itu kitab sucinya langsung turun penuh, satu kitab langsung gitu turun. Kalau nabi dulu, Nabi Musa, Nabi Dawud, Nabi Isa itu Taurat, Zabur, Injil itu turun langsung blek. Jadi ujuk-ujuk majegaglik mabetunduk tiba-tiba langsung satu kitab itu. Tapi kalau Al-Qur'an enggak. Al-Qur'an itu utuh di Lauhul Mahfuz, turun langsung satu kitab itu di Baitul Izzah minas sama'i dunya, di langit pertama.
Dari langit pertama ke Nabi turunnya dicicil. Nah, itu untuk proses tadi itu. Makanya umat ini pensyariatannya berproses. Makanya kita ini kalau memahami fikih dakwah dalam menangani persoalan seseorang itu kadang nggak bisa sak cek saknya, nggak bisa sak cek saknya, tapi harus sabar dengan proses. Iya, kadang begitu. Semuanya berproses. Terus mengenai pendapat Malik, ya bro, mengenai pendapat Malik dan Abu Hanifah rahimahumullah yang menganggap makruh karena berpegang pada hadis tadi. Oh tadi sudah ya. Berkata Ahmad bin Hanbal, hadis ini dhaif karena diriwayatkan oleh perawi tunggal Saleh Maulana dari Tau'amah, seorang yang lemah. Tetapi para ulama menyatakan hadis ini sahih. Hanya kata mereka yang tercantum pada naskah-naskah yang sahih dan yang terkenal dalam Sunan Abu Dawud dengan kata-kata, maka tiada satupun baginya, maksudnya ialah tidak berdosa maksudnya. Wah, itu ulama itu dari satu kata yang sama bisa berbeda dalam memaknainya. La syai'a itu ada yang mengartikan tidak apa-apa, ada yang mengartikan tidak ada pahala. Itulah ulama kita ya. Jadi dari satu hadis yang sama kadang dipahami berbeda. Kenapa? Karena memang kemampuan ulama dalam memahami hadis itu memang juga berbeda-beda sesuai dengan latar belakang pendidikannya, latar belakang sosial masyarakatnya. Makanya begini, perbedaan pendapat itu bisa saja terjadi karena penafsiran dari segi teks akan dalil oleh ulama-ulama yang memang sama-sama punya keahlian. Kayak misalnya gini, aula mastumun nisa, bersentuhan laki perempuan itu batal kalau bukan mahram ya. Bersentuhan kulit laki perempuan yang bukan mahram itu batal wudu. Itu ulama dalam menafsirkan aula mastumun nisa itu berbeda pendapat ulama itu. Yang pertama mengatakan maksudnya adalah syahwat atau tidak syahwat. Kalau sengaja bersentuhan batal. Pendapat yang kedua mengatakan kalau syahwat baru batal, kalau nggak syahwat nggak batal. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan, oh enggak, itu maksudnya adalah senggama. Jadi bersaling bersentuhan maksudnya adalah senggama. Jadi mau syahwat nggak syahwat, bersentuhan laki perempuan tidak membatalkan kecuali senggama. Nah, jadi seperti itu. Jadi ulama itu kadang pada satu hadis yang sama itu berbeda pendapat. Nah, perbedaan pendapat itu sudah Allah takdirkan. Tapi ingat, bersaudara itu disyariatkan. Makanya pada perbedaan pendapat itu nggak ada masalah sebenarnya. Yang sering kali jadi masalah adalah ketidakdewasaan kita di dalam menghadapi perbedaan pendapat. Padahal beda pendapat itu seusia dengan beda pendapatan itu. Jadi nggak usah berantem sebenarnya. Yang kakinya kesemutan boleh selonjor bu, silakan. Ya berdiri lompat-lompat juga boleh, bebas, monggo. Ya. Yang kakinya kesemutan boleh selonjor, berdiri lompat-lompat juga boleh, silakan. Monggo. Saya lupa. Oh, ada juga penghuninya. Mak Teteh lagi sakit ya. Oh, ya Allah, syafa'ullah. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, tidaklah sesuai dengan petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus menerus melakukan sholat jenazah itu di masjid, bahkan beliau biasa melakukannya di luar masjid, kecuali bila ada halangan. Memang kadang-kadang ia menyolatkan mayat itu di luar masjid seperti yang dilakukan terhadap Ibnu Baido. Jadi kedua-duanya boleh, tetapi yang lebih afdol ialah di luar masjid. Kalau kata Ibnu Qayyim, di dalam masjid boleh, di luar masjid boleh, tapi sebenarnya di luar masjid lebih utama, kata beliau. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau di Masjidil Haram di Nabawi sampai sekarang masih dilaksanakan. Cuman kalau di Nabawi kayaknya jenazahnya nggak ada di situ itu, kalau di Nabawi itu. Tapi kalau yang Masjidil Haram jenazahnya ada di situ itu. Tapi pastikan bahwa kerandanya bersih. Pastikan juga jenazahnya tidak mengeluarkan kotoran yang menyebabkan masjid kotor. Itu beberapa masjid biasanya sudah siap dengan terpalnya biasanya. Jadi kalau ada jenazah
disiapkan terpalnya sehingga tidak mengotori ruangan utama masjid gitu. Biasanya gitu. Silakan diperkenankan ya. Tapi intinya satu sebenarnya, ngejar keutamaan disolatkan banyak orang sebenarnya. Nah, kalau di rumah kan yang nyolatkan terbatas, ya, sampai rumahnya kadangnya sempit. Kalau di masjid yang menyolatkan insya Allah banyak. Itu seperti itu. Mau menyolatkan jenazah di tengah pekuburan. Ini sholat di dalam kuburan, apa di tengah kuburan. Yang nggak boleh itu orang sholat di kubur, itu tidak boleh. Mendoakan orang mati itu juga nggak boleh itu. Kan ya mendoakan supaya orang mati itu tidak boleh. Ada orang sholat di kubur, tidak boleh itu. Orang sholat di kubur. Menyolatkan jenazah di suatu kubur yang terletak di tengah-tengah pekuburan. Kenapa, Bu? Ada yang sholat di kubur nggak boleh. Terus? Kurahan kuburan. Dianggap makruh oleh jumhur. Pendapat itu diriwayatkan dari Ali, Abdullah ibn Amr dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Juga menjadi madhab dari Atha, Nakhai, Syafi'i, Ishaq bin Munzir rahimahumullah berdasarkan sabda Rasulullah Muhammad SAW, al-ardu kulluha masjidun. Bumi itu keseluruhannya adalah masjid. Ilal maqbarata wal hammama, kecuali kuburan dan tempat mandi. Hammam itu tempat pemandian. Menurut satu pendapat dari Ahmad, hal itu tidak ada salahnya. Karena Nabi kita Muhammad SAW melakukan sholat di suatu kubur yang berada di tengah pekuburan. Begitupun Abu Hurairah radhiyallahu an menyolatkan Siti Aisyah radhiyallahu anha di tengah pekuburan Al-Baqi' dengan disaksikan oleh Ibnu Umar dan Umar bin Abdul Aziz melakukannya pula. Jadi pernah Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika wafat yang menyolatkan jenazahnya di antara Abu Hurairah di Baqi', di tengah-tengah pemakaman Baqi'. Termasuk Umar bin Abdul Aziz ikut menyolatkan jenazah Siti Aisyah radhiyallahu anha di Baqi' saat itu. Berarti hal ini boleh, tidak ada masalah. Bahwa ada pendapat yang berbeda tadi, wallahu a'lam bishawab, ya mungkin lebih kepada karena berpegang pada dalil yang lain tadi, bahwa bumi itu seluruhnya adalah masjid kecuali satu kuburan dan yang kedua tempat pemandian. Dulu tempat Ustaz, gimana kalau ada pemandian sekarang yang ada musolanya? Memang kita nggak boleh sholat di situ? Boleh, yang nggak boleh itu dulu gini. Pemandian dulu itu kayak semacam kolam gitu, kolam kobak gitu loh. Orang biasanya mandi bersama di situ biasanya. Nah itu kadang ada tabirnya, ada temboknya. Nah yang di dalam kamar mandinya itu yang nggak boleh. Kalau di luarnya kayak masjidnya kan di luar kolam renangnya itu tidak ada masalah. Kayak di rumah Bu Yayan kan ada kolam renangnya itu. Terus ada saung kecilnya, nggak tahu masih ada apa nggak itu? Ada Ustaz. Iya masih ada ya. Nambah lagi Oh, nambah, ya wis. Nah itu sholat di situ boleh, tidak apa-apa. Silakan aja. Berarti karena tidak sholat di kolamnya itu, tapi sholat di ya itu samping kan masih ada nggak itu masih? Ya tempat saung kecilnya itu ada masih. Yang dulu pas anak ibu pembekalan pernikahan itu siapa namanya? Iya. Wanita boleh melakukan sholat jenazah. Jadi nggak hanya untuk laki-laki, wanita pun juga diperkenankan untuk melakukan sholat jenazah. Dibolehkan bagi wanita menyolatkan jenazah seperti laki-laki, baik secara seorangan maupun secara berjamaah. Umar radhiyallahu anhu pernah menunggu Ummi Abdillah hingga ia turut menyolatkan Utbah. Begitupun Aisyah radhiyallahu anha menyuruh agar jenazah Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu dibawa kepadanya agar dapat disolatkannya. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, dan seyogjanya atau sesurabayanya disunahkan bagi mereka berjamaah sebagaimana pada salat-salat lainnya. Hal itu juga dikemukakan oleh Hasan bin Saleh, Sufyan bin Sauri, Ahmad dan golongan Hanafi. Hanya Malik berpendapat hendaklah mereka melakukannya secara perorangan. Tapi secara umum enak jadi wanita itu adalah bisa sholat masing-masing, sendiri-sendiri, bisa sholat berjamaah. Tapi diingat ya, kalau sependek yang saya paham dalam kitab-kitab fikih itu,
sholat berjamaah bagi wanita tetap lebih baik daripada sholat sendiri. Artinya walaupun sholat di rumah sebaiknya tetap berjamaah sebaiknya. Sendiri boleh, tidak apa-apa, tapi sebaiknya berjamaah. Jadi walaupun sholat di rumah sebaiknya berjamaah jika memungkinkan. Namun wanita enaknya yaitu sih sholat sendiri ya utama, sholat berjamaah juga utama, di masjid ya utama. Cuman memang yang lebih utama, mau walaupun di dalam rumah itu tetap berjamaah. Orang yang lebih utama menyolatkan jenazah. Para fuqaha berbeda pendapat mengenai siapa yang lebih utama dan lebih berhak bertindak sebagai imam dalam sholat jenazah. Ada yang mengatakan bahwa yang lebih berhak ialah orang yang mendapat wasiat, kemudian kepala pemerintahan, lalu bapak dan seterusnya ke atas, kemudian anak dan selanjutnya ke bawah, dan setelah itu aswabah yang terdekat. Jadi diurut dari kepala negara kalau ada yang menyolatkan jenazahnya. Ini kalau kepala negaranya bisa sholat jenazah ya. Terus kemudian ya setelah itu atau orang yang mendapatkan wasiat, naik ke atas bapaknya dan seterusnya, baru kemudian anak dan seterusnya. Ini adalah pendapat golongan Maliki dan golongan Hambali. Ada pula yang mengatakan yang lebih utama ialah bapak, kemudian kakek, lalu anak, kemudian cucu, lalu anak, saudara paman, lalu anak paman menurut susunan aswabah. Ini merupakan mazhab Syafi'i dan Abu Yusuf, sedang mazhab Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan yang lebih utama ialah kepala pemerintahan jika ia hadir, ya RT, RW dan seterusnya. Kemudian qadhi, kemudian imam yang di lingkungan itu, lalu wali bagi jenazah wanita, dan setelah keluarga yang terdekat kemudian yang menyusulnya menurut susunan aswabah, kecuali bapak karena ia hendaklah didahulukan dari anak jika keduanya sama-sama ada. Saya pernah mendapat penjelasan gini. Misalnya ada orang meninggal dunia, hadir ulama besar di situ. Dipersilakan ulama itu menjadi imam. Tapi hendaklah sang anak secara pribadi itu juga bisa menyolatkan jenazah orang tuanya sebagai imam kalau bisa. Karena kalau kata para ulama itu yang paling ingin orang tuanya masuk surga itu biasanya anak. Jadi yang paling ingin agar orang tuanya masuk surga itu anak. Makanya kalau bisa anak tetap menyolatkan jenazahnya secara berjamaah, walaupun dia kloter kedua atau kloter pertama sebenarnya anaknya berarti ulama besar itu yang memimpinnya misalnya. Misal di rumah anak itu memimpin sholat jenazah untuk orang tuanya sebelum dibawa ke masjid, tidak ada masalah. Itu seperti itu. Dan sholat jenazah itu sudah bisa dilakukan ketika jenazah sudah dimandikan walaupun belum dikafani. Misalnya jenengan takziah, karena nggak akan bisa ikut sampai ke sholat jenazah, sementara jenazah sudah dimandikan tapi belum dikafani. Asal sudah dimandikan, sudah boleh disolatkan jenazah itu, walaupun belum dikafani. Itu seperti itu. Jadi jenazah itu sudah boleh dimandikan, walaupun belum dikafani. Misalnya jangan buru-buru. Misalkan ada orang takziah kan buru-buru ya, buru-buru mau kemana gitu, sehingga nggak bisa menyolatkan jenazahnya. Supaya bisa menyolatkan jenazahnya, maka asal sudah dimandikan sudah boleh sholatkan jenazahnya. Itu seperti itu. Terus kemudian membawa jenazah dan mengantarkannya. Karena jenazah nggak boleh jalan sendiri soalnya. Kalau jalan sendiri nanti termasuk mandi tidak boleh mandi sendiri, harus dimandikan. Karena kalau mandi sendiri repot. Dalam membawa jenazah dan mengantar jenazah disyariatkan beberapa hal seperti dicantumkan di bawah ini. Yang pertama, disyariatkan mengantarkan jenazah dan turut memikulnya menurut sunnah. Hendaklah berkeliling sekitar keranda sehingga seseorang akan memikulnya dari semua pinggirannya. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan Abu Dawud at-Tayalisi rahimahumullah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, "Man ittaba'a janazatan falyahmil bijawani bisariri kuliha fa innahu minas sunnah summa insya'a falyatawatawwa wa insya'a falyada'." Barang siapa yang mengiringkan jenazah, hendaklah ia memikul semua sisi keranda karena itu merupakan sunnah. Kemudian kalau ia suka boleh melakukan sunnah, jika tidak boleh ditinggalkannya. Nggak wajib sih kalau yang datang, cuman kalau berkesempatan bisa ikut memikul itu lebih baik. Itu ada nilai pahala tersendiri.
saat memikul disunahkan mengucap Bismillah wa ala millati Rasulillah. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Itu dianjurkan untuk membaca doa itu. Bacaan itu penting ya. Pertama gini. Tapi dia laki-laki Ustaz. Ya laki-laki, karena perempuan kan kecuali kalau mau ngangkat ya monggo jika memungkinkan. Ini untuk laki-laki. Jadi gini misalnya. Kalau ibu menemani seseorang yang sedang mengalami sakaratul maut, kok ibu Bismillah wa ala millati Rasulillah. Misalnya ibu-ibu bagian yang perawatan janais untuk pengkafanan itu loh. Pas ngangkat jenazah misalnya itu Bismillah wa ala millati Rasulillah. Itu doanya diantaranya. Setiap proses pengangkatan jenazah itu Bismillah wa ala millati Rasulillah. Bismillah dengan nama Allah, semoga jenazah ini wafat di atas agama Rasulullah Muhammad SAW. Terini yang pulasaran Tenia. Oh, nggih banyak, alhamdulillah. 2 orang ya? Janais. Tenia ya. Terus kemudian baca doanya Bismillah wa ala millati Rasulillah setiap pengangkatan jenazah itu. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Nah, terus gini ya. Ketika kita menemani seseorang yang akan meninggal dunia dalam proses sakaratul maut itu, kalau kita merasa kayaknya udah dekat gitu, malaikatnya udah dekat kayaknya ini, udah terasa ini. Itu kalau dalam asar yang sahih dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, kita diperintah untuk mengucap assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kalau kita menemani orang yang mau meninggal dunia, kok rasanya udah deket nih, udah ditalkin segala, kayaknya udah deket nih, rasanya udah deket, udah terasa nih, udah deket nih malaikatnya. Maka disunahkan bagi kita yang menemani jenazah calon orang yang akan meninggal itu dengan mengucap assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini asar sahih dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Jadi ketika ada orang dirasa mau meninggal, rasanya malaikat udah deket nih, mengucapnya apa tadi? Assalamu alal mursalin. Semoga keselamatan atau salam atas para malaikat yang diutus. Walhamdulillahi rabbil alamin itu. Jadi assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terus nanti begitu beliau sudah wafat, ditutup matanya kalau melek, terus kemudian ya SOP orang yang merawat jenazah itulah ya, yang disedekapkan tangannya dengan diikat, kalau membuka mulutnya ditutup dengan cara diikat dan seterusnya itu, baru kemudian dilepas satu persatu pakaiannya untuk dimandikan itu. Dan dalam proses pengangkatan itu mengucap Bismillah wa ala millati Rasulillah, termasuk ketika mengangkat jenazahnya, termasuk ketika menerima jenazah di dalam kubur. Nah, selama proses pemakaman itu supaya kuburnya dilapangkan oleh Allah sampai selesai, dan beberapa setelah pemakaman, hadisnya riwayat Ahmad dan beberapa rawi yang lain, Nabi membaca tasbih, takbir. Bahkan di hadisnya Nabi juga membaca tahlil. Itu beliau membaca ucapan itu, dan itu dibaca terus sampai selesai pemakaman, bahkan beberapa saat. Dan sahabat mengikuti bacaan Nabi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kalau mau kita gabungkan bacaannya ya. Nah, selama pemakaman. Terus selesai pemakaman, Nabi tanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, hari ini tadi kami melihat hal yang nggak biasa pada panjenengan biasanya, yang nggak biasanya gitu, yaitu saat pemakaman Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu anhu, beliau selama pemakaman itu membaca tasbih, takbir, di hadis yang lain tahlil juga. Kalau mau kita gabung ya subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kata Nabi, jenazah orang soleh ini dihimpit sekali himpitan oleh kuburnya, maka saya baca tadi itu dan kalian juga membacanya, maka kuburnya dilapangkan. Jadi bacaan tasbih, takbir, tahlil, kalau mau digabung subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah itu melapangkan kubur. Hadisnya riwayat Ahmad dan beberapa rawi-rawi yang lain. Kalau mau detail hadisnya saya baca dulu ya. Saya buka dulu. Saya kemarin pas pemakaman jenazah satu jamaah itu ada yang ngomong ke saya, loh saya baru tahu loh Ustaz kalau ternyata dalam pemakaman ada disunahkan baca itu bersama-sama. Karena sahabat melakukannya. Kenapa? Baca apa yang talqin? Ya ini enggak yang di pemakaman. Supaya kuburnya dilapangkan oleh Allah. Saya baca ya, diriwayatkan dari sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu an, beliau berkata, "Kana nabiyyu adalah siapa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
idza faragha min dafnil mayyiti, kalau sudah selesai memakamkan mayit, Iya, ada doanya. waqafa alai, beliau berdiri di atas pemakaman itu, faqala, maka Nabi bersabda, istaghfiru li akhikum, mintakan ampun untuk saudara kalian, wasalu lahu at-tasbit, mintakanlah untuknya kekokohan dalam menjawab pertanyaan kubur, fa innahul ana yus'al, karena dia sekarang sedang ditanyai, maaf. Hadis riwayat Abi Dawud dan Al-Hakim. Jadi kalau habis pemakaman jangan langsung pergi. Doakan walaupun sekedar ampunan. Ya Allah, ampunilah saudara kami ini, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afifu anhu wajazata maswahu. Iya, doakan dulu. Doa semuanya Betul, doakan itu. Jangan langsung tinggal aja. Sunnahnya ditungguin itu. Karena Nabi melakukan hal itu. An-Nawawi rahimahullah berkata sanadnya jayyid. Jayyid itu di atas hasan, di bawah sahih. Hadis hasan aja bisa diamalkan sebagaimana hadis sahih, apalagi hadis jayyid ya. Hadis hasan saja bisa diamalkan sebagaimana hadis sahih, apalagi hadis jayyid. An-Nawawi rahimahullah juga berkata diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Nah, itu dia kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Khulasah dan Al-Adhkar An-Nawawiyah yang tadi di Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Berikut ini doa Nabi kita Muhammad SAW saat Abu Salamah wafat sebelum dimakamkan. Kalau ini yang tadi kalau pas sebelum dimakamkan, beliau memimpin doa juga. Ini kemarin berkaitan dengan salah seorang jenazah, istrinya Pak RW di daerah Taman Permata Cikunir itu sedo. Pak RW itu mau sebelum disolatkan itu ada doa. Nah, teman-teman dari kalangan Salafi itu nanya, ada dalilnya enggak katanya. Saya bilang ada dalilnya, ini dalilnya saya bacakan. Karena dia ada yang nanya Sebelum apa tuh? sebelum pemakaman, sebelum disolatkan. Kan jenazah itu mau diberangkatkan ke masjid untuk disolatkan. Ya. Pak RW mintanya didoakan dulu. Nah, ada teman-teman dari kalangan Salafi itu nanya, ada dalilnya enggak? Saya balik nanya, mau dalil umum mau apa dalil khusus? Dalil khusus, ini dalil khususnya. Jadi saya tulis ini bersamaan karena ada pertanyaan itu. Doa ini doa Nabi kepada Abu Salamah sebelum disolatkan dan sebelum dimakamkan ini. Apa doa Nabi untuk beliau? Allahumma ighfir lahu warfa' darajatahu fil mahdiyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Ini doa Nabi untuk Abu Salamah sebelum dimakamkan, atau bahkan kalau sebelum disolatkan juga disunahkan untuk dibaca ini. Ya Allah, ampunilah dia, angkatlah derajatnya bersama orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadilah pengganti yang baik bagi keluarganya, ampunilah kami dan dia, lapangkanlah kuburnya dan berilah cahaya di dalamnya. Hadisnya riwayat Muslim. Hadisnya Sahih Muslim. Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat mendoakan dengan kalimat-kalimat zikir di makam Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an. Fadakhala, maka masuk siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabrau, ke dalam kuburnya Sa'ad bin Mu'adz. Faja'ala yukabbiru, maka beliau bertakbir. Nabi pas masuk ke dalam kuburnya Sa'ad bin Mu'adz, saat menerima jenazah beliau, itu Nabi bertakbir, wa yuhallilu, dan beliau bertahlil la ilaha illallah, wa yusabbihu, dan beliau bertasbih. Dan Nabi pada saat masuk ke kuburannya Sa'ad bin Mu'adz untuk menerima jenazah beliau, Nabi bertakbir, Nabi bertahlil la ilaha illallah, Nabi juga bertasbih. Itu. Terus kemudian falamma kharaja, maka ketika beliau sudah keluar dari kuburan, qila, dikatakan lahu kepada Nabi, ditanyakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma ra'aina ka sana'ta hakada, kami belum pernah melihat panjenengan berbuat seperti itu qattu sama sekali. Qala, Nabi menjawab, innahu dumma fil qabri dummatan hatta sara misra sya'rati, sesungguhnya jenazah orang soleh ini dihimpit dalam kuburnya hingga menjadi seperti satu tipis seperti selai rambut. Fada'autullaha ayyarfa'ahu anhu adalik, dan aku berdoa pada Allah agar semua itu dihilangkan, maksudnya tidak lagi terjadi. Dan ini hadisnya riwayat Hannad dalam Az-Zuhud. Hadis yang sama diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Baihaqi, dan Al-Hakim serta Al-Hakim At-Tirmidzi, maaf. Redaksi berikut selengkapnya dalam Musnad Ahmad sebagai berikut. Ini yang bersama-sama ya. Jadi an Jabir bin Abdillah, dari Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kharajna, kami keluar ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yauman, satu hari, ila Sa'ad ibn Mu'adz, untuk takziah ke Sa'ad ibn Mu'adz, hina tufiya, ketika beliau sudah wafat. Qala, beliau bersabda,
falamma qala berkata siapa rawi ya, Jabir, falamma shalla alaihi, maka ketika selesai mensalatkan atas jenazah Sa'ad bin Mu'adz siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa wada'a fi qabrin, beliau meletakkan jenazah Sa'ad bin Mu'adz di dalam kuburnya, wa sawiya alai, dan sudah di wasuwiya alai, dan dibenderkan posisinya di dalam kuburnya, di dalam kuburannya maksudnya. Sabbaha Rasulullah, maka Nabi pun bertasbih. Jadi maka sabbah bertasbih siapa Rasulullah SAW. Fasabbahna, maka kami sahabat ikut bertasbih. Dan Nabi enggak sendirian tasbihnya, tawilan, dalam waktu yang cukup lama. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Summa kabbaro, dan Nabi bertakbir. Fakabbar, maka kami pun ikut bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fakila, maka ditanyakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lima sabbahta, kenapa panjenengan bertasbih? Lima kabarta, kenapa engkau bertakbir? Qala, maka Nabi bersabda, laqad tadayaqa ala hadzal abdi salihi qabruhu hatta farrajahu Allah anhu. Jenazah orang soleh ini sedang dihimpit oleh kuburannya sampai Allah akhirnya melapangkannya dengan bacaan apa tadi? Tasbih dan takbir. Tasbih dan takbir. Di hadis sebelumnya dengan tahlil juga, la ilaha illallah. Kalau mau kita gabung, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tahmidnya nggak ada Ustadz, ya paketnya tasbih yang lengkap itu aja lah. Tapi kalau mau membaca satu nggak ada masalah. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, la ilaha illallah, dalam waktu yang lama. Dan sahabat mengikuti bacaan beliau. Berarti Nabi bersama-sama. Kemarin karena orang banyak, saya pimpin dengan sambil baca selama pemakaman, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sampai selesai pemakaman. Terus saya perintahkan terutama untuk keluarganya, jangan pulang dulu, temani, doakan. Kalau dalam hadis Sahih Muslim, hadis nomor 121 itu, sampai sekiranya onta disembelih dan dibagikan dagingnya. Itu seperti itu. Ya tergantung siapa yang nyembelih ontanya sih. Bisa cepat, bisa sebentar, bisa lama juga. Itu seperti itu. Yang penting temenin beberapa saat, jangan langsung tinggal gitu aja gitu. Ini pentingnya kita mengetahui ya betapa sebenarnya memakamkan manusia itu ya ada adabnya gitu loh, nggak langsung ditinggal gitu aja, enggak. Itu seperti itu. Tapi daftarnya didoakan kok Ustaz. Ya alhamdulillah bagus ya. Ustaz Ali Fatada Kusnadi kan salafi. Nggih. Tapi dia tetap doa. Alhamdulillah bagus. Itu memang itu sunnah, alhamdulillah. Sunnah. Jadi justru itu saya tahu doa yang tadi karena dia sedang menyiapkan mental berat, maksudnya kan untuk pertanyaan nanti ketika ditinggal oleh para pengubur kan. Harusnya didoakan supaya dia kuat ya. Itu isinya doanya. Itu betul diantaranya. Mintakan ampun untuknya dan kekokohan di dalam menjawab pertanyaan kubur. Betul tidak salah itu. Betul. Nah, selama pemakaman terus baca tasbih, takbir, sunnahnya ya. Iya kan? Sunnahnya. Tapi kalau misalnya kuburannya kalau banyak itu. Nah, kalau sunnahnya memang dilepas. Sunnahnya dilepas sandal itu, sunnahnya. Itu seperti itu, sunnahnya. Saya lihat orang-orang Hanafi itu pada lepas itu kalau pemakaman. Iya, memang sunnahnya begitu. Iya, ternyata saya baru tahu. Iya. Sunnahnya lepas kalau sekiranya memungkinkan. Gimana Bu? Nah, belum pertanyaan ini. Belum. Kubur hilang. Belum pertanyaan tuh. Ya udah selesaikan dulu ya. Selesaikan dulu. Ya. Bentar ya. Dan dari Abu Sa'id radhiyallahu an bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udul maridha wamshu ma'al janazati tudzakirkumul akhirata." Rawi Ahmad, rijaluhu thiqatun. Jenguklah orang yang sakit dan iringkanlah jenazah, niscaya akan mengingatkanmu akan hari akhirat. Hadis riwayat Ahmad dan perawinya thiqah ya, bisa dipercaya. Hadis ini sahih atau hasan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ini berkaitan dengan anjuran ikut mengantarkan jenazah sampai ke pemakaman. Ya, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Monggo Bu, silakan. Ya, tadi Bu. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, nggih Bu. Saya pernah dengar hari baik itu, saya nggak tahu ya Pak ini benar apa enggak, hari Jumat gitu loh, ba'da asar gitu ya. Terus pertanyaan saya yang kedua, adakah bacaan
Al-Baqarah mungkin di ayat keberapa di kepalanya, terus di kakinya Al-Baqarah ayat keberapa. Baik. Mungkin maksud Ibu bukan takziah kali, ziarah kubur kali ya, bukan? Ah ya, oke. Bagus. Secara prinsip dalam ajaran Islam, sependek yang saya ambil kesimpulannya dari kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi, bahwa ziarah kubur itu sunnah kapan saja kita mau. Nah, saya ulang ya, ziarah kubur itu sunnah kapan saja kita mau. Jadi kalau Ibu nanya ke saya, apakah ada waktu utamanya? Waktu utamanya kapan kita mau berarti, kalau merujuk pada keumuman sunnah itu. Karena dalam hadis Sahih Muslim, Nabi pernah ziarah kubur malam hari pernah. Karena beliau malam itu lagi pengen. Saat itu pas hadisnya Sahih Muslim ya, hadisnya riwayat Muslim. Ketika itu Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, malam itu aku kehilangan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi malam itu memang jatahnya beliau. Malam itu Nabi nggak pulang habis sholat isya. Dicari oleh Siti Aisyah, ternyata beliau sedang ziarah kubur Baqi. Nah, terus Siti Aisyah ngikuti Nabi sampai selesai beliau ziarah pulang. Siti Aisyah buru-buru pulang. Sampai di rumah Nabi bertanya, dari mana kamu tadi? Karena di antara mukjizat Nabi kan bisa melihat ke belakang tanpa menoleh. Nabi tahu diikuti istrinya. Dari ngikuti panjenengan ya Rasulullah, saya khawatir Anda ke istri yang lain. Terus kata Nabi, kamu telah tergoda oleh setan kamu. Karena Nabi nggak mungkin khianat. Kamu telah tergoda oleh setan kamu. Kata Siti Aisyah, saya ada setannya ya Rasulullah. Ya, semua orang ada setan, termasuk engkau ya Rasulullah, termasuk saya, kata Nabi. Hanya saja Allah merahmatiku, sehingga semua setan yang menggodaku masuk Islam, kata Nabi. Nah, jadi dengan izin Allah semua setan yang menggoda Nabi masuk Islam. Setan depresi. Itu Muhammad Rasulullah, beda sama Muhammad Subhan. Terus kemudian itu Nabi melakukannya kapan beliau mau. Saat itu Nabi pas malam di Sya'ban, pas malam itu. Nah, jadi prinsipnya itu, Bu. Namun dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi dikutip satu riwayat. Walaupun riwayat ini ada yang melemahkan ya, tapi Imam Al-Qurtubi mengutipnya. Apa kata beliau? Begini kata beliau. Kalau kita ziarah kubur, yang diziarah itu tahu yang datang siapa. Kalau kita ziarah satu hari Jumat, atau yang kedua sehari sebelumnya, atau yang ketiga sehari sesudahnya. Jadi ziarah pada hari Jumat sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya, itu hari-hari di mana kalau kita ziarah, yang ziarah itu mengetahui siapa yang datang. Itu dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi. Walaupun riwayat itu ada yang mendoifkan, ya, ada yang mendoifkan, tapi ya, tapi ini ada rumus, ada rumus. Terlepas dari itu doif atau tidak doif, faktanya memang para sahabat Nabi dalam hal ini berbeda pendapat tentang apakah kalau kita ziarah kubur, yang diziarah itu mengetahui keluarganya yang datang atau tidak. Itu berbeda pendapat, ulama beda pendapat di kalangan para sahabat. Kubunya ada dua. Pertama Abdullah bin Umar, beliau mengatakan bisa, melihat bisa. Kalau Siti Aisyah mengatakan tidak bisa. Ada dua pendapat. Nah, kalau Abdullah bin Umar itu berdalil kepada hadis Bukhari. Ketika itu Nabi berada di Badar. Nabi saat itu menyapa Abu Jahal CS yang dikubur di satu lubang itu. Kata Nabi, "Okamakal," padahal ini orang kafir yang tanya. "Bagaimana, apakah kalian mendapati apa yang Allah janjikan pada kalian?" gitu. Yang diancamkan sebenarnya. Adab itu maksudnya. Sayyidina Umar, bapaknya Abdul Umar, nanya, "Ya Rasulullah, emang mereka bisa mendengar ya?" katanya. Kata Nabi, bahkan penglihatan dan pendengaran mereka lebih tajam daripada kalian masih hidup. Hadisnya Bukhari ini. Hanya saja mereka tidak bisa menjawab pertanyaan kalian karena orang kafir. Kalau orang beriman bisa menjawab, karena nanti ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kalau seseorang melintas satu kuburan seseorang yang dia kenal, orang beriman ya, dan dia mengucapkan salam, maka salamnya akan dijawab. Hadis ini ada yang mendoifkan juga, tapi ada yang mensahihkan. Yang mensahihkan namanya Abu Muhammad Abdul Haq dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau mengatakan bahkan tidak kenal sekalipun, kalau memang kita mengucap salam akan jawab salamnya. Hanya kita tidak mendengar jawabannya, dan kita nggak mau dengar jawabannya kayaknya gitu. Jangan juga ngobrol. Ya. Nah itu satu dulu. Jadi kalaupun tadi riwayatnya ada yang mengatakan dhaif, tapi insya Allah maknanya sahih. Kalau ibu ikut pendapat Abdullah bin Umar,
Nah, Siti Aisyah itu termasuk yang berpendapat tidak bisa melihat keluarganya yang datang, tidak bisa mengakses keluarganya. Tapi ada kejadian menarik, walaupun Siti Aisyah mengatakan begitu, beliau mengatakan begini, karena ada ayat yang mengatakan bahwa engkau, yang terjemahnya kurang lebih, engkau Nabi tidak akan bisa membuat mayat itu bisa mendengar dan seterusnya, itulah ayatnya begitu. Nah, menariknya gini Bu, Siti Aisyah ketika ziarah kubur, dulu ketika di Baqi yang menghuni baru Rasulullah Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau kalau ziarah kubur cadarnya dibuka. Di dalamnya ada suaminya, ada ayahnya. Tapi begitu ada Sayyidina Umar di Baqi, di Raudhah, di Raudhah ada Sayyidina Umar. Sejak itu Siti Aisyah itu kalau ziarah cadarnya tetap dipakai. Lalu ditanya oleh pembantunya, "Ya Ummul Mukminin, kenapa panjenengan tetap pakai cadar? Biasanya kan dibuka." Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Saya malu di sini ada Umar. Saya malu di sini ada Umar." Itu kata para ulama, itu tanpa disadari sebenarnya Siti Aisyah meyakini bahwa kalau kita ziarah, yang diziarah itu bisa mengakses ya orang yang datang berziarah. Makanya riwayat tadi walaupun ada yang mendhaifkan, tapi bisa sahih maknanya kalau ibu sepakat dengan pendapat Abdullah bin Umar dan berdasar pada hadis Bukhari itu seperti itu. Nah, cuman di situ sebutkan memang terkhusus kalau kita ziarah pada hari Jumat, sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang pertama Bu ya. Yang kedua tadi apa Bu, lupa saya? Bacaan kepala. Oh, itu ada dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi ketika ceritanya gini. Jadi ada Imam Ahmad beserta rombongan melintas di sebuah pekuburan. Ceritanya ada orang baca Al-Quran, ceritanya itu. Kata Imam Ahmad ke santrinya, Imam Ahmad itu gurunya Imam Bukhari. "Cung, kalau bahasa kita ya, sampaikan ke orang yang baca Al-Quran di kuburan itu tidak boleh. Itu bid'ah," kata Imam Ahmad ngomong gitu. Itu bid'ah. Terus bersama Imam Ahmad itu ada ulama besar namanya Ibnu Qudamah, muridnya Imam Ahmad. Kata Ibnu Qudamah gini, "Ya Imam Ahmad, apa pendapat Anda tentang mubasyir?" Kata Imam Ahmad, "Hadisnya sahih, saya terima hadisnya." Kata Ibnu Qudamah, mubasyir mengutip riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar sebelum wafat berpesan kepada keluarganya, "Tolong nanti kalau saya meninggal," kata Abdullah bin Umar, "bacakan pada jenazah saya." Beliau nggak nyebut kepalanya sih. "Bacakan pada jenazah saya permulaan surah Al-Baqarah dan akhirnya." Permulaannya itu ayat 1 sampai 5. Akhirnya itu dari amanar rasul atau dari lillahi ma fis samawati, boleh dari itu. Atau dari amanar rasul juga boleh, dari lillahi juga boleh. Itu akhir surah Al-Baqarah. Dari boleh lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum wa tukhfuhu yuhasibkum billah fayaghfir dan seterusnya itulah ya. Atau dari amanar rasul juga boleh. Amanar rasul juga boleh. Cuma kalau saya dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Saya kalau takziah di jenazah, pada jenazahnya saya bacakan itu, mengamalkan hadis itu. Kata Imam Ahmad kepada muridnya, "Cung, bilang ke orang tadi tidak apa-apa baca Al-Quran di kuburan, tidak bid'ah," kata beliau. Jadi Imam Ahmad itu kalau kata Imam Nawawi, yang sahih dari Imam Ahmad boleh membacakan Al-Quran untuk mayit. Nah itu dirujuk pada riwayat itu. Nah, jadi kalau ibu sepakat dengan riwayat ini dan dalam mazhab Hambali, perkataan sahabat itu dalil, maka ibu bisa amalkan ini pada jenazah itu. Cuman di riwayat itu tidak disebutkan bagian kepala atau kaki, enggak Bu. Pokoknya di pada jenazah itu dibacakan permulaan surah Al-Baqarah dan akhirnya. Permulaannya 1 sampai 5, perakhirnya itu bisa dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh atau dari amanar rasulu bima unzila ilaihi dan seterusnya itu. Ngatan nggih Bu nggih? Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Nggih, monggo. Oh, sebentar Ibu. Ziarah itu kita Nggih. katanya lebih baik duduknya itu dekat dada. Kalau duduk kita mau ziarah ya, Bagus. Sampun? sebelah dada ya. Baik. Kiri. Baik. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah beliau mengatakan kalau ziarah kubur itu bersikaplah seperti menghadap ke beliau saat beliau masih hidup. Anaknya dia, anaknya itu mau keluar ya, nak. Sini bisa duduk di sana.
bukain itu. Emang dia lewat sana biasanya. Dia nggak mau lewat luar. Enggak. Udah dikebiri. Iya udah dipasang, udah hilang. Dipasang. Baik, saya mau terangkan ya. Sampai tadi. Kalau kata Imam Nawawi rahimahullah, orang kalau ziarah kubur itu hendaklah seperti kalau datang ke beliau semasa hidup, itu adabnya. Adabnya kalau gitu bagaimana? Kalau bisa jangan ambil posisi sebelah kepala. Terserah, mau pokoknya dada ke bawah deh. Jangan ambil posisi di kepala kalau bisa. Itu adabnya orang ziarah kubur, kata Imam Nawawi itu. Dan kalau bisa buat jarak, jadi jangan persis di kepala tadi itu. Jadi kalau saya buat jarak gitu. Kalau kata Imam Nawawi, ziarah kubur itu seperti menghadap ke yang bersangkutan saat masih hidup. Jaga adabnya, jangan ambil posisi kepala kata Imam Nawawi. Ambillah posisi yang ya dada ke bawah lah, dada ke bawah. Jadi boleh dada, perut, kaki boleh, yang penting jangan ambil bagian kepala. Itu sunnahnya ya. Adabnya menurut Imam Nawawi. Dan sebagaimana kalau ke orang kita mungkin perlu jaga jarak, ya kita jaga jarak. Ya kecuali kita dekat ya, itu silakan aja, nggak ada masalah. Tapi yang pasti dulu Imam Nawawi mengajarkannya seperti itu. Jadi ada adabnya gitu aja. Wallahu a'lam bishawab. Jangan duduk-duduk di kuburan loh. Iya. Kecuali memang terpaksa duduk, jangan duduk di atas kuburan persis. Beliau dulu nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau Nggih. menanyakan, Nggih. kan dalam hukum syariah itu ada ayat yang mengatakan bahwa sudah terputus ketika seseorang meninggal sudah Tidak terputus matamu amalnya, ada main koto kecuali 3 hal ya, doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan amal jariah. Betul. Nah, dengan adanya beberapa hadis yang mengatakan bahwa orang yang sudah meninggal bisa berhubungan dengan orang yang masih hidup, apakah itu termasuknya lemah dibanding ini kan karena lebih tinggi ya? Karena kan kalau urutan itu kan Al-Quran, hadis, ijma gitu. Nah itu kan jadi kalau misalnya ada hadis yang bertentangan dengan yang lebih tinggi, misalnya dengan Al-Quran, nah berarti yang dipakai adalah Al-Quran, hadis itu bisa dianggap gugur gitu. Jadi yang dipakainya yang lebih tinggi gitu. Nah bagaimana dengan ayat tersebut dengan yang mengatakan bahwa orang yang sudah meninggal masih bisa berkomunikasi, atau mungkin bisa yang meninggal itu bisa mengetahui gitu keluarganya masih hidup, atau yang masih hidup bisa enggak, yang meninggal ya, yang masih hidup ketika dia berkunjung, bertaziah atau ziarah kubur gitu, mayat ini bisa mengetahui gitu, sedangkan bertentangan dengan ayat tersebut yang sudah terputus itu. Jadi baik, tidak apa-apa. Jadi yang mengatakan terputus itu bukan ayat tapi hadis. Jadi idza mata ibnu adam min qata amali la min salasin, yang mengatakan terputus itu bukan ayat tapi hadis. Hadisnya Sahih Muslim. Kalau ayatnya justru mengatakan masih bisa mengakses. Kalau ayatnya, mana ayatnya Ustaz? Di surah Ali Imran ayat 169 dan seterusnya. Ali Imran ayat 169 dan seterusnya. Itu Allah bilang dalam ayat itu apa? Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim, dan seterusnya itu. Coba baca terjemahannya Bu, biar jelas. Ali Imran surah ketiga ayat 169 sampai 170. Coba kalau ada, monggo yang mau baca terjemahan. Bu, ya artinya aja. Kan tadi orang sudah saya baca Arabnya tadi. Ya, monggo silakan. Monggo, sebentar, mau dibaca terjemahan dulu nggih. Nggih. Ada yang ketemu belum? Monggo yang Jangan monggo. sekali-kali. Ya betul, jangan sekali-kali. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Terus. Sebenarnya mereka itu hidup dan dianugerahi rezeki dari sisi Tuhan. Oke, terus. Mereka bergembira dengan karunia yang Betul. Allah anugerahkan kepadanya. Itu di kuburan loh ya, terus. Dan bergirang hati atas keadaan orang-orang yang berada di belakang yang belum menyusul mereka. Itu maksudnya mereka bergerah hati menyaksikan temannya, keluarganya yang masih tinggal di dunia yang belum menyusul mereka. Itu kata Al-Quran itu. Jadi di antara fasilitas barzah, kalau orang itu diberi nikmat di barzah itu, dia bisa mengakses keluarganya yang masih tinggal di dunia, dan dia bahkan bisa bergirang hati menyaksikan keluarganya, temannya
yang sedang berjuang di jalan Allah di dunia yang belum menyusul mereka. Itu tafsirnya itu. Dan Imam Al-Qurtubi ketika menjelaskan ayat ini beliau mengatakan untuk mendapatkan fasilitas ini tidak harus perang, kata beliau. Tidak harus perang, tapi kita bisa meraihnya dengan cara diantaranya berdoa kepada Allah dalam hadis Sahih Muslim. Barang siapa yang meminta kepada Allah mati syahid dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan berikan kepadanya kedudukan orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Maka siapapun, makanya kalau kita baca ayat 171-nya, ini Allah menyatakan bahwa Allah tidak menyanyiakan pahala orang-orang beriman, menunjukkan bahwa fasilitas dalam ayat ini tidak hanya berlaku untuk orang yang mati dalam peperangan, tapi siapapun yang mati dalam keadaan membawa iman atau syahid di jalan Allah, walaupun syahidnya nggak harus perang, tapi mungkin syahid sebagai pengurus masjid, pengurus mushola, pengurus majelis taklim, atau orang-orang yang terlibat dalam perjuangan di jalan Allah karena dia jadi donaturnya. Jadi justru Bu, kalau kita buka ayatnya, yang menyatakan orang yang sudah meninggal bisa mengakses keluarganya yang masih tinggal di dunia, itu justru Al-Quran. Kalau begitu yang tadi itu jadi Nah, gini, hadis dan Quran itu tidak bertentangan sebenarnya. Karena hadis itu yang menerangkan ayat. Yang dimaksud dalam hadis Sahih Muslim yang Ibu baca tadi itu, orang yang sudah meninggal itu terputus amalnya, maksudnya orang yang sudah meninggal itu tidak bisa berbuat lagi kebaikan yang bermanfaat untuk dirinya. Nah, jadi yang dia tunggu adalah doa dari yang masih hidup. Kalau dia punya sedekah jariah yang masih terus mengalir pahalanya, kalau dia pernah mengajarkan ilmu kebaikan itu yang bermanfaat. Jadi yang terputus adalah amalnya, bukan pahalanya. Amal dimaksud adalah dia tidak lagi bisa berbuat kebaikan yang bermanfaat untuk dirinya. Dia nggak bisa lagi tobat, dia nggak bisa lagi beristighfar, untuk dirinya nggak bisa. Kenapa? Karena sudah meninggal. Nah, makanya orang itu kalau mau menyesal sekarang mau masih hidup. Karena kalau sudah mati atau nyawa di sini aja udah terlambat itu. Iya, makanya kalau bisa mumpung kita masih hidup, kita menyesal dari sekarang. Gitu, enggak apa-apa, Bu. seperti haji wada. Ya. Haji wakil berarti nggak berlaku dong. Seperti Bagus. Haji wada itu berlaku karena ada hadisnya. Haji badal itu karena ada hadisnya secara khusus. Karena ada hadisnya, makanya itu berlaku itu. Saya kira itu Allahu a'lam bishawab. Tidak Jadi kan spesifikasi juga ya Ustaz, harus keluarganya atau orang lain boleh. Tapi dengan itu Ya. ada sedikit pertentangan ya. tidak bertentangan kalau kita bacanya secara utuh. Di mana letak pertentangannya? Tidak bertentangan, kan yang terputus cuma amalnya, bukan pahalanya. Dan itu tidak menyatakan putusnya akses kan? Di Sahih Muslim itu tidak menyatakan putusnya akses, tidak. Nah, karena pahala masih terus berlangsung gitu. Apalagi dalam hadis Sahih Muslim, dalam hadis Ibnu Mubarak, hadis Hasan, Nabi menyebutkan bahwa ketika diberitahukan kepada orang yang meninggal keluarganya baik, dia bersenang, dia gembira. Dan ketika keluarganya jahat, dia sedih. Itu seperti itu. Jadi tidak ada pertentangan sebenarnya, asal kita ngajinya utuh. Nah, metode yang Ibu bilang tadi bahwa kalau ada Al-Quran, hadis menjadi resesif, itu kita mau pakai pendekatan apa dulu? Kalau kan gini, ulama dalam memahami dalil itu bisa menggunakan pendekatan nasih mansuh, amkhos, mutlak, muqayyad, atau dikompromikan. Ada juga ditarjih. Tapi tarjih itu metode paling belakangan sebenarnya. Jadi kalau udah nggak bisa dikompromikan, nggak bisa dipahami, nggak ketemu benang merahnya, nggak ketemu mutlak muqayyadnya, baru dibahas tentang tadi tarjih. Mana yang lebih kuat? Tentu kalau kita adu, Al-Quran lebih kuat daripada hadis. Tapi mempertentangkan Al-Quran dengan hadis itu sebuah kesalahan. Kenapa? Karena di surah An-Nahl ayat 44 itu Nabi diberi SK oleh Allah untuk menjelaskan Al-Quran dengan baik dan pasti benar. Maka memisahkan Al-Quran dengan hadis itu sebuah kesalahan. Kenapa? Karena Allah yang nyuruh Nabi menjelaskan Al-Quran. Dan itu SK-nya ada tertuang dalam Al-Quran di surah An-Nahl ayat 44. Gitu Bu yang saya pahami. Ngerti nggih Bu nggih? Yang diskusi enggak apa kan diskusikan enggak ada masalah toh? Iya. Sebentar, ini ada dua Ini yang senior dulu. yang lebih tua dulu enggak apa ya? Ya mungkin yang lebih tua dulu ya. Ada 3 ini, monggo. Ini Ustaz, saya mau berzakat misalnya. Zakat mal. Ya zakat. Zakat apa ini? Zakat fitrah apa zakat mal? Ada uang itu apa? Zakat mal berarti ya. Tapi saya mau belikan Al-Quran untuk dimasukkan ke masjid itu boleh. Biasanya saya suka kasihan anak yatim, anak ini. Tapi sekarang saya ada niat mau beli Al-Quran dimasukkan ke masjid. Bagus. Kalau zakat mal, saran saya
jangan dirupakan sesuatu yang tidak bisa diproduktifkan dan atau tidak sesuai dengan kebutuhan si fakir atau si miskin. Kalau saya sarankan, pertama zakatul mal itu dirupakan sesuatu, kalau mau sesuatu ya, sesuatu yang dibutuhkan oleh si fuqara masakin. Contoh gini, si fuqara ini dia jual gorengan, dia butuh kompor, dia butuh wajan yang bagus untuk usahanya. Ibu belikan dia kompor, ibu belikan dia wajan sesuai dengan kebutuhannya supaya dia bisa produktif. Satu, dia butuh modal, kasih uang modal berarti juga. Terus atau ini ada orang pinter nyopir nggak punya SIM sehingga dia nggak bisa ngelamar kerjaan, belikan dia SIM, boleh itu. Jadi uang zakat ibu buatkan SIM buat dia supaya dia bisa ngelamar pekerjaan, itu boleh supaya produktif dia itu boleh. Nah sekarang kalau misalnya kepada pelajar, belikan kebutuhan dia untuk sekolah atau ngaji. Ya kalau tadi Al-Quran itu memang untuk para pelajar yang memang butuh Al-Quran, silahkan, tidak ada masalah. Tapi pastikan mustahik memang butuh Al-Quran. Tapi kalau dia nggak butuh Al-Quran, jangan paksakan dikasih Al-Quran. Karena itu zakat itu kan sifatnya harus produktif. Kalau bisa produktif, solutif gitu. Nah, jadi kalau saya sarankan bentuknya itu tadi. Ya, saya kira itu. Saya kan nggak tahu tukang becak mana, siapa mana yang butuh. Kita kan nggak tahu. Jadi saya cuma cari orang yang ibu tahu. Misalnya, karena ibu tidak tahu satu persatu, cari orang yang ibu percaya. Ya ibu cari Ustadz misalnya atau Pak RT. Di sini ada nggak warga yang butuh apa, yang kategori fakir miskin. Kalau bisa itu tanya ke orang yang ngerti agama ya, supaya ngerti kriterianya. Karena kan kadang maaf kalau ke orang yang nggak ngerti agama ngerti nggak tepat sasaran nanti. Itu 8 asnaf. Itu kalau bisa di salah satu dari 8 asnaf, syukur-syukur 8-8-nya kalau ada. Kalau nggak ada ya salah satunya lah. Itu. Begitu Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Lebih sepuh mana? Ibu ini apa sama ibu ini lebih sepuh mana? Lebih sana dulu nggih? Enggak apa-apa ya, nggih. Sederhana pertanyaan Nggih. saya itu kalau ke makam itu ada Nggih. menyarankan supaya sepatu atau sendalnya dilepas. Betul. Sedangkan kadang kalau kita ke makam itu kan panas semua ya. Nggih. Kemudian kalau pas habis hujan itu kan becek gitu. Becek. Saya apakah ini ada hadisnya bahwa harus Oke. dilepas? Kemudian kalau dalam kondisi begitu kan kadang-kadang di makam itu sebelah-sebelah ada sumurnya ya. Iya, iya, iya. Jadi kotor. Pada saat itu saya biasanya sendal tetap saya pakai atau sepatu. Gimana ini Pak? Ziarah kubur dengan menggunakan sendal dan sepatu itu tidak haram. Hanya adab tata keramanya. Itu ada dalam kitab At-Tadhkirah Al-Qurtubi sebutkan kesunahannya. Kalau masuk ke kuburan disunahkan untuk dilepas sepatunya. Dulu di masa Nabi kuburan itu padang berbatu. Padang berbatu, nggak ada duri, nggak ada apa. Jadi tenang-tenang aja. Kalau kita sekarang tergantung kuburannya. Jadi kalau ibu merasa tidak nyaman dengan melepas sepatu karena ini itu, secara hukum tidak haram. Insya Allah tidak makruh juga, insya Allah. Tapi sependek yang saya tahu itu persoalan adab tata krama saja, etika. Tapi kalau kuburannya sekiranya dimungkinkan untuk lepas sandal, melepasnya itu sunnah. Memang itu, saya kira itu. Bersih gitu ya? Ya betul. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Sebentar ibu ini dulu ya. Karena kayaknya sama mudanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih Nggih. buat Ibu Haji Ruslan yang telah membawa saya kemari. Jadi saya diajak oleh beliau. Masya Allah. Kebetulan kami satu komplek. Masya Allah. Tinggal di komplek mana Bu? Saya di perumahan Pokoknya Jaya. Oh, Masya Ibu Allah. Ruslan, Damar 11, saya Damar 10. Masya Allah. Yang ingin saya sampaikan sebenarnya simpel aja Pak Ustadz. Yang pertama, saya pernah mendengar bahwasanya dikasih kita melayat itu, yang saya dengar ya, Oke. jangan sampai air mata itu menjatuhi si mayit. Terus. Yang ingin saya tanyakan apakah itu benar? Kalau itu yang kedua, kalau itu benar, dampak bagi si mayit itu apa? Bagus. Itu yang kedua. Yang kedua saya ingin menanyakan adalah ini di luar Tema. tema. Boleh. Apa ya, Bos? Tidak apa-apa. Jadi gini, misalkan misalkan ya saya pribadi ya, jujur waktu saya masih SMP SMA itu kan pada masa itu kan udah maaf ya udah datang bulan haid. Pada usia-usia gitu saya belum memahami banget, belum menyadari tentang agama gimana lah gitu, maksudnya terutama hukum Ramadan, puasa Ramadan.
Nah sejujurnya waktu saya SMP SMA itu kalau saya datang haid itu saya batal haid itu 5 atau 7 hari itu ya udah saya lewat begitu aja, lewat nggak pernah saya ganti. Dan saya baru sadarnya sekarang ini. Nah saya ingin mengganti yang dulu waktu saya SMP SMA itu jujur saya nggak pernah saya ganti. Itu bagaimana caranya saya mau mengganti? Bagus. Makasih Pak Ustadz. Oke, sami. Yang pertama berkaitan dengan nangis. Dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi, di kitab ini juga kemarin dibahas ya, menangis boleh, yang nggak boleh meratap. Saya ulang ya, Sekalipun air matanya jatuh nggak apa-apa. nggak apa-apa. Jadi menangis boleh, yang nggak boleh meratap. Nabi ketika cucunya wafat di pangkuan beliau, Nabi menangis. Kata para sahabat, air mata apa ini wahai Rasulullah? Ini air mata kasih sayang. Malam yarham lam yurham. Siapa yang tidak punya rasa kasih sayang, maka dia tidak akan disayang oleh Allah. Jadi Nabi itu pernah nangis juga saat cucunya Umamah radhiyallahu anha wafat di pangkuan beliau itu saat itu. Nah, singkat cerita, seseorang itu boleh menangis, yang nggak boleh itu meratap. Nah, meratap ini intinya satu, Bu. Tidak ridho dengan takdir Allah. Tidak rela dengan keputusan Allah. Karena dia tidak rela dengan keputusan Allah, akhirnya dia bereaksi macam-macam. Ada teriak-teriak, ada yang robek-robek baju, ada yang guling-guling. Nah, itu macam-macam. Itu tidak boleh itu. Yang begitu dia nggak boleh. Pertanyaan sekarang menarik. Apakah ratapan ini berdampak kepada si mayit? Imam Al-Qurtubi merinci. Kalau dia meratap itu gara-gara si mayit tidak pernah menasehatinya, nggak pernah mendidiknya, nggak pernah mengajarinya, maka itu berdampak kepada si mayit. Dia ya karena itu efek dari kenapa dia tidak mendidik keluarganya dengan baik. Tapi kalau si mayit sudah menasehati, mengingatkan dan sudah mendidik, tapi dasar si anak atau si orang ini meratap aja, ya sudah. Berarti si mayit tidak akan dikenai beban atas tindakan meratap keluarganya karena si mayit sudah berusaha, betul. Nah, jadi intinya yang nggak boleh itu bukan menangisnya, Bu, tapi meratapnya. Karena Nabi ketika cucunya meninggal pun beliau menangis, tapi beliau tidak meratap. Dan meratap itu intinya satu, tidak ridho dengan takdir Allah. Itu intinya, Bu ya, satu. Kemudian yang kedua berkenaan dengan puasa. Ibu kira-kirakan saja. Oke, pertama itu masa lalu ibu tobati, ibu istighfari. Yang sekarang karena ibu sudah mulai ngaji, ibu sudah mulai tahu bahwa itu harus diganti. Ibu kira-kira saja. Kira-kira dulu mulai kapan ibu mulai tidak mengganti puasa yang ibu haid itu? Taruhlah misalnya dari SMP misalnya gitu ya sampai kuliah. Misalnya taruhlah 10 tahun misalnya gitu ya. Misalnya taruhlah 10 tahun misalnya gitu. Iya, kira-kira aja. Dan ibu rata-rata haidnya misalnya 7 hari misalnya. Maka 7 kali 10, 70 hari. Ibu ganti puasa Ramadan ibu di masa lalu itu. Nah, misalnya khawatir ada kurang-kurangnya, ibu bisa selesaikan dengan puasa sunnah itu dengan niat ganti Ramadan. Atau ibu bisa juga ganti dengan fidyah, memberi makanan. Karena sementara ibu khawatir ada yang masih kurang juga. Jadi kalau diganti atau dilengkapi dengan kita nggak tahu persis ya Pak. Nggih. Kira-kira ya. Kalau dengan Senin Kamis itu bisa ada apa? Ibu niatnya jangan puasa Senin Kamis. Ibu niatnya puasa ganti Ramadan aja. Kalau di waktu Senin dan Kamis atau di tengah bulan itu. Boleh nggak ada masalah niat qadha puasa Ramadan di masa lalu yang saya tinggali Allah. Saya niat ganti sekarang gitu. Itu seperti itu. Allah alam bisawab. Sampai kira-kira jumlahnya 70 itu. Nah, ngaten nggih? Nggih. Kalau nggak hafal banget, kira-kira aja. Dikira-kira aja. Nggak harus persis. Monggo. Lebih sepuh dah apa ya? Nggih. 77 tahun, Bu. Duluan ya. Iya. Ini Pak Ustadz, menurut ini ya, kalau orang meninggal misalnya tengah malam, kadang-kadang memaksakan untuk memakamkan malam itu sudah, karena ada ini katanya kalau jenazah itu dilamakan itu akan melakukan pendedahan buat mayat itu sendiri. Kebenarannya Bagus. Memang betul di antara yang disunahkan dalam Islam adalah mensegerakan perawatan jenazah. Tapi bukan tidak boleh menunda asal ada alasan syar'i ya. Di antara yang dibolehkan dalam alasan syar'i adalah kalau sudah masuk waktu maghrib.
atau sudah masuk waktu matahari tenggelam, itu boleh ditunda pemakaman sampai besok, boleh, tidak apa-apa. Itu dalam fikih itu gitu, dalam hadis juga gitu. Bahkan ada kemakruhan, dikhawatirkan ada sesuatu yang tidak baik yang terjadi kalau dipaksakan di pada malam itu juga. Walaupun kalau dirasa aman boleh. Namun saya ulang tadi, walaupun sunnahnya memang disegerakan, namun kalau ada udzur syar'i termasuk sudah masuk waktu malam, boleh ditunda keesokan harinya, tidak ada masalah. Itu yang saya tahu gitu Bu. Allah alam bisawab. Nggih. 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 Oh, Covid. Oh. Ya, kalau Covid kan memang ketakutan saat itu luar biasa ya orangnya. Nggih, enggak apa-apa kalau itu. Enggak apa-apa. Nggih, monggo Bu. Laini. Ibu betul? Hah? Laini mon. Laini. Oh. Nur Laini. Panjang kali mulai. Makassar ini. Gitu. Di luar ini ya, Ustaz, Ya, Bu. tapi masih tetap tentang sholat juga. Ada di suatu kampung, waktu itu pernah melihat dia pas sholat subuh itu 3 rakaat. Katanya, saya nanya, kenapa dengan rakaat pertama tapi dia tidak ruku, Ustaz? Tidak ruku. Tidak ruku. Tetap baca surah di rakaat pertama. Tapi setelah itu sujud langsung, tidak ruku. Dan katanya itu pengganti witir. Saya bilang, kok pengganti witir ya? Saya juga takut tuh. Di mana itu, Bu? Ada di daerah Makassar, Ustaz. Ada ya? Ada di daerah Makassar. Nah, setelah itu baru dia lanjut terus sholat. Jadi dia subuhnya itu 3 rakaat. Baik. Ya salah itu. Sependek yang saya pahami salah. Jadi gini. Tapi ada di YouTube ada juga saya baca, Ustaz. Oh gitu ya. Ke arah pengganti witir, tapi saya tidak tahu ya maksudnya apa itu. Maksudnya dia tetap dengan sholat 3 rakaat itu dia tetap pakai ruku atau enggak, tapi ini kan dia tidak memakai ruku yang pertamanya. Baik. Sependek yang saya pahami, sholat 5 waktu dengan rokaat subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, dan bisa dikosor untuk dalam perjalanan dengan jarak tertentu. Itu sependek yang saya tahu kan untuk yang 4 rakaat itu sudah final. Sudah final. Jadi kalau ada orang dalam sholat subuh yang diawal dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, kok katanya menggabung antara witir dengan subuh, sependek yang saya pahami dalam hal ini salah. Dalam hal ini, apa alasan beliau kalau kata ibu tadi dikatakan itu sebagai pengganti witir, itu juga tidak benar. Sependek yang saya baca, praktek yang benar begini yang saya tahu. Ada dalam fikih sunnah ini, Bu, nanti bab tentang witir ada, atau sudah kita lupa ya, di sini bahas ya, bahwa ada riwayat beberapa sahabat itu ketika mau sholat subuh beliau lupa belum witir. Kata sahabat itu, tunggu sebentar saya mau witir. Jadi witir dulu sendiri tapi baru saya itu sholat subuh. Nah, jadi mengkodok witir tapi saya itu sholat subuh sendiri. Jadi bukan terus menggabung antara witir dengan subuh sehingga menjadi 3. Itu terus katanya? Memang kan mereka kebiasaannya sholat subuhnya 3. Ya sudah berarti. Makassar. Kampung saya maksudnya. Ya, sependek yang saya tahu itu salah, sependek yang saya tahu. Ya wallahu a'lam bishawab ya wallah. Tapi yang saya tahu salah gitu. Satu tadi kan nggak boleh langsung. Nggih. Sama dengan qobliyah subuh. Ya. Kalau kita telat, nah itu boleh langsung apa? Kita jeda dulu atau gimana? Bagus. Sementara kan nggak boleh sholat setelah subuh. Nah itu dilakukan. Kalau yang terjadi dulu pada para sahabat yang hadisnya tentang mengkodok qobliyah subuh itu kan gini. Habis sholat subuh ada sahabat berdiri sholat ya. Berarti kan masih pada waktu yang terlarang itu sebenarnya. Makanya Nabi tegur. Sholat apa ini kata Nabi? Sahabat yang menjawab, saya tadi datang terlambat ya Rasulullah, tidak nututi sholat qobliyah subuh karena jamaah udah dimulai. Nah ini qobliyah subuh saya. Dan Nabi diam, berarti Nabi membenarkan. Nah, jadi boleh, tidak ada masalah langsung walaupun masih di waktu yang terlarang itu. Boleh, tidak ada. Nggih, sering.
Kalau jamaah kalau lagi Iya, betul. Saya juga kadang. kayaknya rugi kalau nggak. Iya, betul. Saya juga kadang begitu kadang. Jadi diperbolehkan. Boleh, karena di masa Nabi pernah terjadi dan Nabi membenarkan. Nabi mendiamkan berarti Nabi membenarkan. Ngoten nggih? Allah. Qoblah nggak wajib kan Ustaz, walaupun sunnah non wajib. Iya, memang tidak wajib dan masalahnya di masa Nabi pernah terjadi dan Nabi membenarkan. Jadi itu tidak ada masalah berarti. Kalau ditinggalkan juga nggak ada masalah. Nggih, monggo. Nggih, monggo, Bu. Masalah sholat. Sebentar. Nggih. Monggo. Apa? Apa itu, Bu? meringankan misal orang yang misalnya orang tua kita baru meninggal di jadi malam pas dia kubur malam pertama sholat bisa untuk membantu mendoakan meringankan siksa kuburnya. Iya. Bagus. Saya mau terang dulu ya gini. Kalau mengenai penamaan sholatnya saya belum pernah tahu. Jadi saya nggak bisa jawab ada apa enggak sholat itu. Tapi kalau pakai dalil umum, sholat sunnah mutlak misalnya dengan mengamalkan firman Allah di surah Al-Baqarah 153 itu, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Ya orang-orang yang telah beriman, mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Maka kalau memang pengertiannya di sholat sunnah mutlak untuk mendoakan orang tuanya supaya dia dikubur dilapangkan, silakan, tidak ada masalah. Ya, niatnya sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah hajat atau apapun sholat sunnah. Tapi kalau nama yang ibu maksud tadi itu saya belum pernah dengar, saya tidak berani mengatakan tidak ada. Cuman yang saya tahu saya belum pernah dengar. Gitu. Nggih. Tapi memohon pertolongan kepada Allah dengan sholat itu disyariatkan. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo Bu. Yang saya tanyakan masalah sholat taubat. Kenapa? Oh ada. Siapa? Oh, sudah terlanjur nggih. Nggih. Sholat taubat. Oh, enggak tahu saya. Sholat taubat itu katanya seumur hidup sekali. Terus Bu, terus. Saat saya menyaksikan orang udah sepuh, udah 85 tahun, tetangga saya tiap mau sholat wajib dia sholat taubat dulu. Itu ada nggak? Oke, mungkin ya yang ibu maksud bukan sholat sunat taubat, tapi sholat tasbih. Kalau Dia bilang, Oma sholat apa katanya? kalau sholat taubat itu setiap kali kita merasa bersalah disunahkan sholat taubat. Bisa ya? Bisa berkali. Di sini kan ada bab tentang sholat taubat. Di kitab ini itu diterangkan dalam hadisnya, setiap kali kalian merasa berdosa kata Nabi, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, minta ampun pada Allah. Nah, kalau itu kapan aja justru ya, berkali-kali boleh. Kalau yang sekali seumur hidup minimal itu paling enggak dikerjakan sholat tasbih yang saya tahu. Ngaten nggih? Wallahu a'lam. Monggo Bu Tuturi Handayani. Ya Allah panjang amat. Betul kan Bu Tuturi Handayani namanya kan? Nggih. Keterangannya surat Ali Imran ayat 109 yang mayat bisa mengakses Keluarganya. itu apakah keluarga yang lima atau ketika kita berziarah aja gitu, karena Bagus. banyak yang punya pemahaman gini Ustaz, selama 40 hari itu saya masih dikelilingi bapak saya lah siapa, jadi seseorang tersebut tuh merasa si arwahnya tuh berada berkeliling di sana itu gitu. Nah mungkin apa mengaksesnya itu hanya ketika ziarah aja atau Bagus. Jadi kalau ziarah itu ada dalil tersendiri. Kalau yang Ali Imran ayat 169 dan seterusnya tadi itu beliau bisa mengakses keluarganya dari alam kuburnya. Yang keluarganya masih tinggal di dunia, berarti nggak harus yang ziarah. Jadi kalau di tafsirnya Bu baca nanti ya, mereka bergiring hati menyaksikan saudaranya, temannya, kerabatnya yang masih berjuang di jalan Allah di muka bumi ini. Jadi kalau sederhananya orang tua, ibu, siapapun di antara kita sudah meninggal, ngelihat kita ngaji ini seneng. Ya, ngelihat kita sholat seneng, ngelihat kita jadi pengurus masjid seneng, ngelihat kita jadi berjuang di warung kita ya seneng gitu. Kira-kira gitu. Jadi itu maksudnya nggih Bu Tuturi Handayani nggih. Nggih, monggo. Sholat tasbih kenapa? Sebentar nggih. Sholat tasbih itu ulama beda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan hadisnya hasan.
Pendapat yang kedua mengatakan doif. Yang mengatakan doif itu alasannya gini. Kalau yang hasan sudah saya bahas ya, tapi bisa diamalkan. Yang mengatakan doif alasannya gini. Sholat tasbih itu sifat sholatnya tidak sesuai dengan sifat sholatnya Nabi, katanya gitu. Makanya didoifkan. Sehingga kemudian hadis itu nggak bisa diamalkan. Pendapat yang ketiga ada yang mengatakan hadisnya sahih, tapi nggak bisa diamalkan. Karena itu khusus hanya untuk sahabat Abbas, menurut pendapat yang ketiga. Nah, saya setelah mengkaji, saya memilih mengamalkan. Kenapa? Karena hadisnya itu hasan secara objektif kajian sanad hadis. Dan itu Nabi tidak pernah mengkhususkan untuk pamannya, karena para ulama memahami itu berlaku untuk siapa saja. Karena hadis itu diceritakan oleh sahabat Abbas, kemudian ke yang lain diceritakan, dan itu diamalkan. Itu yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Iya, ini rame ini. Ada yang nanya di online. Oh enggak, Bu? Nggih. Kita mengantarkan jenazah sahabat kubur, sekitar 7 langkah itu bisa di Oh iya, baik. Betul. Memang ada riwayat yang sahih yang menyebutkan, hadisnya sehingga saya sahih yang menyebutkan bahwa sekian langkah. Nah, sekian langkah, tidak hanya ada yang menyebutkan berapa, ada yang tidak menyebutkan. Sekian langkah setelah pergi orang yang mengantarkan jenazah itu, maka datanglah kepadanya 2 malaikat namanya Mungkar dan Nakir. Itu betul, tidak salah. Makanya kalau pentakziah sudah pada pulang, disarankan anggota keluarga terutama untuk tidak ikut pulang, menunggu di situ mendoakan. Nah, itu adalah hadis Sahih Muslim, hadis nomor 121. Jadi jangan buru-buru ditinggalkan. Ngoten nggih, Bu nggih? Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup? Alasannya kenapa? Supaya malaikat Sebentar, siapa dulu ini. Bu Yayan dulu. Monggo. nyambung dari yang tadi. Nggih. Kan suka ada tuh di kampung-kampung itu sampai 7 hari ada pengajian di sini. Katanya itu menguatkan mayit supaya pas ditanya. Ya, itu ada dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh yang saya ngaji Senin di Bab Taubah itu, Ibnu Qayyim mutip satu riwayat bahwa sahabat Ansor kalau ada yang meninggal dunia di kalangan mereka secara bergantian membacakan Al-Quran di kuburan mereka selama 7 hari. Itu kebiasaan sahabat Ansor. Jadi tapi tidak Muhajirin, sahabat Ansor punya kebiasaan. Itu dikutip oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Ar-Ruh. Nah, mungkin orang kampung ibu itu begitu. Cuman problemnya adalah harganya itu. Nah, itu yang para ulama membahas di harganya itu. Iya, kadang harganya itu yang karena ada cerita jamaah itu ada orang kaya meninggal, terus ada 2 masjid rebutan kapling. Karena kalau yang mengajikan bayarannya lumayan. Ya sudahlah, itu yang begitu-gitu yang perlu dibahas itu. Siapa tadi? Enggak ada ya? Ibu tadi? Oh, ibu nanti dulu ya, Bu, ibu. Cuma sedikit aja tadi kan nyambung. Keluarganya jangan pulang dulu. Betul. Nah, itu berarti malaikatnya enggak keluarganya masih ada, malaikat Mungkar Nakir belum datang gitu. Sudah datang gitu insyaallah. Kan pentakziah lainnya udah pada pulang, Bu. Saya kira tuh termasuk keluarga juga, yang penting sudah pergi semua gitu. Oh enggak. Jadi justru kata Nabi, mintakan ampun untuknya, doakan kekokohan dalam menghadapinya karena dia sedang ditanya. Jadi karena dengan sebagian pulang itu sudah ditanya dia. Oke. Monggo. Oke. Salat tasbih itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Cara pelaksanaannya itu dalam 1 rakaat 75 tasbih. Terus 2 rakaat berarti 150, 4 rakaat total 300 tasbih. Jadi ibu cara sholatnya itu kalau di versi sunnah sini ya, ibu takbir seperti biasa, iftitah, fatihah, surah, terus tasbih 15 kali. Terus ruku, doa ruku, tasbih 10 kali. Semuanya 10 kali. Terus kemudian setelah bacaan sholatnya ya 10 kali, pas mau berdiri rakaat kedua, duduk istirahat, baca tasbih 10 kali. Terus ibu berdiri seperti tadi semula, pokoknya Fatihah, surah, tasbih 15 kali. Terus ruku, baca doa ruku, tasbih 10 kali. Setelah itu semuanya total 75.
Jadi termasuk tahiyat. Dia langsung aduh. Iya. Total 150, 2 rakaat 150 total. Tapi kalau nggak dikerjain nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak wajib. Itu saya udah Ya. Bisa dikerjakan sambil duduk kan? Kan sholat sunnah itu sambil duduk boleh. baca doanya berhasil udah berapa. Oh iya. Lupa itu, Ustaz. Iya. Duduk bisa cuma kan 100 semua udah berapa. Iya. Kadang baca ya tuh. Iya. Kenapa? Udah berapa ya? Sudah. Udah berapa ya? Oke. Baik, ini kita selesaikan dulu aja karena nanti kalau takutnya makanannya apa gitu. Ya, kita selesaikan dulu, nanti kalau ada yang perlu ditanyakan kita konsultasi pribadi, mohon nggih. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum makan kita foto dulu Ustaz. Mau ada Ustaz. Oh, nggih. Ini kita foto dulu yuk. Di sini nih foto dulu sebelum makan. Biar masih tapi masih ada.